Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, akramani wa akramakumullah. Pada kesempatan sore hari Kamis ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat An-Nisa, yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-92. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wa ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali jika itu terjadi karena sebuah kesalahan tanpa disengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena suatu kesalahan yang tidak disengaja, maka bagi yang membunuhnya harus memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah dan menyerahkan diat kepada keluarga terbunuh, kecuali jika keluarga yang terbunuh itu memaafkan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika yang terbunuh itu berasal dari kaum yang nyata-nyata menjadi musuh kalian, namun yang terbunuh itu sendiri seorang mukmin, maka bagi yang membunuh hendaknya memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah. Lalu jika yang terbunuh itu berasal dari suatu kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian, maka bagi yang membunuh hendaknya menyerahkan diat kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain.
Namun jika tidak menemukan ada budak wanita yang mukminah yang bisa dimerdekakan, maka hendaknya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah menerangkan beberapa ketentuan soal pembunuhan yang dilakukan karena sebuah kesalahan tanpa disengaja. Dalam tafsirannya qala wala yahiqqu li mu'minin al-i'tida'a ala akhihil mu'min. Tidak berhak bagi seorang mukmin melakukan tindakan melampaui batasan kepada saudaranya yang mukmin hingga sampai pada tingkatan membunuhnya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Illa an yaqa'a minhu dzalika ala wajhil khata' alladzi la 'amda fihi, kecuali jika itu terjadi karena sebuah kesalahan yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Wa man waqa'a minhu dzalikal khata' fa 'alaihi itqu raqabatin mu'minatin wa taslimu diyatin muqaddaratin ila awliyaihi. Kemudian Allah menerangkan di ayat tadi, barang siapa yang sampai terjadi padanya melakukan pembunuhan karena suatu kesalahan, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah. Jadi sekalipun pembunuhan itu terjadi karena sebuah kesalahan, tidak disengaja, tetap ya ada hukumannya. Apa hukumannya? Memerdekakan budak wanita yang mukminah dan menyerahkan diat yang sudah ditentukan ketetapannya dalam syariat kepada keluarga terbunuh. Ada 2 kewajibannya bagi si pembunuh: memerdekakan budak wanita yang mukminah dan menyerahkan diat yang ketentuannya sudah diatur dalam syariat kepada keluarga terbunuh. Illa an yatasaddaqu biha alaihi wa ya'fu anhu, kecuali jika keluarga si terbunuh itu tidak mau menerima diat, mensedekahkan diat itu kepada si pembunuh. Wa ya'fu anhu, dan memaafkannya. Berarti tidak perlu menyerahkan apa? Diat, karena sudah ada maaf. Ini pertama. Kemudian yang kedua, fa in kana al-maqtulu min qaumin kuffar a'da'an lil mu'minin wa huwa mu'minun billahi ta'ala wa bima unzila minal haqq ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ala qatilihi itqu raqabatin mu'minah. Allah kembali menjelaskan, jika yang terbunuh itu berasal dari kaum kufar, keluarga-keluarganya kafir sudah, ya, golongan kafir, musuh bagi kaum mukminin, tetapi yang terbunuh sendiri sudah menjadi seorang mukmin, beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ala qatilihi, kewajiban yang harus ditunaikan oleh yang membunuhnya adalah memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah. Itu saja. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum ahdun wa mitsaq fa ala qatilihi diyatun mustaslamu atau tuslamu ila auliyaihi wa itqu raqabatin mu'minah. Faman lam yajid al-qudrata ala itqi raqabah mu'minah fa'alaihi siyamu syahraini mutatabi'ain liyatuballahu alaihi.
jika yang terbunuh itu berasal dari suatu kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian. Orang kafir juga, tapi kafir yang terikat perjanjian, kafir mu'ahad. Maka bagi yang membunuhnya, kewajibannya adalah menyerahkan diyat kepada keluarganya, kemudian memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah. Jelas ya? Kalau yang pertama, yang dibunuhnya seorang mukmin tanpa sengaja. Kewajibannya apa? Memerdekakan budak mukminah dan membayar diyat. Yang kedua, yang dibunuhnya adalah seorang mukmin tapi berasal dari kaum kufar. Maka kewajibannya apa? Kewajibannya apa? Menyerahkan diyat. Dia menyerahkan diyat. Baik. Kemudian yang ketiga, jika yang dibunuhnya itu berasal dari kaum yang ada perjanjian dengan kaum mukminin, maka bagi yang membunuhnya harus menyerahkan diyat, kemudian memerdekakan budak mukminah. Itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid al-qudrah ala itqi raqabatin mu'minatin", bagi siapa saja yang tidak mampu memerdekakan budak wanita yang mukminah, maka sebagai gantinya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, liyatuballah ta'ala alaihi, agar Allah menerima taubatnya. Wa kana Allahu ta'ala aliman bihaqiqati sya'ni ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentang hakikat keadaan hambanya. Hakiman fima syara'ahu lahum, dan Maha bijaksana atas segala ketetapan syariatnya untuk mereka. Nah, terus bagaimana kalau ada seorang mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja? Diterangkan oleh Allah pada ayat yang setelahnya. Lihat. Qala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Maka sebagai balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azaban azima, azab yang besar. Kalau di ayat 92 itu berlaku pada pembunuhan yang terjadi karena sebuah kesalahan, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau di ayat yang ke-93, ini pembunuhan dilakukan secara sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Tafsirannya, qala wa may ya'taddi 'alal mu'mini 'ala mu'minin fayaqtulahu an 'amdin bighairi haqqin fa'aqibatuhu jahannam khalidan fiha ma'a sukhtillahi ta'ala 'alaihi wa tardihi min rahmatihi in jazahu 'ala dhanbihi wa a'addallahu lahu ashaddal 'adzab bisababi martakabahu min hadhil jinayatil 'azimati. Di ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala menerangkan soal orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Di ayat itu Allah terangkan may ya'tad 'ala mu'minin, barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batasan terhadap seorang mukmin hingga sampai pada tingkatan membunuhnya dengan sengaja, bi ghairi haqqin, tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Ya. Ini bisa saja terjadi. Bahkan kalau di zaman sekarang nggak cukup kalau kita katakan bisa saja terjadi, karena faktanya terjadi di mana-mana pembunuhan dengan sengaja. Apapun motifnya,
Terlepas dari apapun motifnya, yang digarisbawahi itu adalah bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja. Ingat, terlepas dari motifnya. Karena sakit hatilah, ya, cinta ditolak. Karena sakit hatilah, hutang tidak dibayar. Karena sakit hatilah, mau pinjam tidak dikasih. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan secara sengaja. Ini kita kesampingkan dulu motifnya, sebabnya karena apa. Yang harus digarisbawahi dan diketahui itu adalah pembunuhan terjadi secara sengaja. Bahkan ada istilah pembunuhan direncanakan, kan begitu. Sebelum membunuh sudah bawa alat yang memang nanti digunakan untuk membunuh, kan jelas. Ya. Pembunuhan terlepas dari motif apapun adalah hal yang serius, perkara yang besar, haram. Allah Subhanahu wa taala mengancam di ayat ini, barang siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Fa'aqibatuhu jahannam khalidan fiha. Akibatnya atau balasannya adalah jahannam, dia akan kekal di dalamnya. Bukan hanya itu, ma'asukhtillahi ta'ala alaihi, disertai dengan kemurkaan Allah padanya, wa tardihi min rahmatihi, dan Allah usir dia dari rahmatnya, injazahu ala dzambihi, jika Allah akan membalas dosa yang dilakukannya. Bahkan di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah itu akan menyiapkan asyaddal azab, azab yang paling berat. Bukan syadid tapi asyad. Ya, kalau syadid berat, asyad paling berat. Katakanlah syadid keras, asyad paling keras, ya. Syadid. Nah, bisababi martakabahu min hadhil jinayatil azimati, karena apa yang dilakukannya min hadhil jinayatil azimati, dari tindak pidana yang besar ini. Ya. Jinayah itu tindak pidana. Ya. Qala walakin Allah subhanahu ya'fu wa yatafaddalu ala ahli iman. Namun meski demikian, Allah subhanahu wa ta'ala kadang memaafkan, wa yatafaddalu ala ahli iman, dan memberikan karunia kepada ahlul iman. Sekalipun yang melakukan pembunuhan itu mereka ahlul iman. Fala yujazihim bil khuludi fi jahannam, maka tidak dihukum dengan kekal di dalam neraka. Terus kalau begitu apa makna kekal di dalam neraka yang disebutkan oleh Allah di ayat ini? Banyak akwal, banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Paling tidak ada 6 pendapat, tapi yang paling kuat diantaranya adalah 2 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan kekal di dalamnya pada ayat ini adalah sabab. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja, maka itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam jahanam, kemudian kekal di dalamnya. Paham? Sebab. Kenapa dikatakan sebab? Kenapa tidak mutlak? Karena walau bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan ahlul iman, ahlut tauhid, ya. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang yang beriman itu kekal di dalam neraka, ya. Sekalipun harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka karena dosanya yang dilakukan. Oleh karena itu kekal yang dimaksud di ayat ini adalah sebab. Pembunuhan adalah sebab di mana pelakunya akan kekal di dalam neraka. Namun walau bagaimanapun kepastiannya kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih akan mengampuni dosa di bawah syirik, termasuk pembunuhan. Karena pembunuhan berbeda dengan apa? Syirik. Tapi sekali lagi itu bisa jadi sebab. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja bisa jadi menyebabkan dirinya kekal di dalam neraka. Pendapat yang kedua, khalidan fiha, yang dimaksud adalah al-muktsu at-tawil,
tinggal dalam waktu yang lama di dalam neraka. Ya. Tinggal dalam waktu yang lama di dalam neraka. Tidak selama-lamanya, tapi tinggal dalam waktu yang lama. Karena di ayat ini juga tidak ada kata abadan. Hanya sampai pada apa? Khalidina fiha. Tidak ada kata abadan. Enggak ada kata selama-lamanya. Jadi makna khalidan, kekal di sini adalah tinggal dalam waktu yang lama. Seperti seseorang di penjara. Tinggal di penjara dalam waktu yang lama. Nah, tetap ada batasan waktunya. Baik. Karena kalau kita katakan secara mutlak bahwa siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia kekal di dalam neraka, terus bagaimana mensinkronkan dengan hadis-hadis atau ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengancam orang-orang yang beriman kekal di dalam neraka. Nah, lain halnya kalau yang melakukan pembunuhan orang kafir, itu sih beda masalah. Orang kafir walaupun tidak melakukan pembunuhan, hukumannya di mana? Di neraka, selesai. Jadi yang kita bahas bukan soal orang kafir, tapi yang kita bahas adalah orang yang beriman yang membunuh saudaranya yang mukmin dengan sengaja. Nah ini. Ya. Baik. Jadi di akhir disebutkan di sini walakinnallaha subhanahu ya'fu wa yatafaddal ala ahli iman fala yujazihim bil khulud fi jahannam. Kalau bicara soal kehendak Allah tentu kita tidak bisa memastikan, ya kan? Insya'a adzabahu wa insya'a ghafar. Bahkan bisa jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, jika Allah berkehendak mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Kalau sampai kita berlakukan ayat ini secara wahir, secara terlek seperti yang kita baca barusan, tentu akan banyak kontradiktif kelihatannya, ya kan? Tapi ketika ditafsirkan, ketika dijabarkan oleh para ulama maknanya, maka menjadi jelas. Nah, ayat berikutnya yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian keluar dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka telitilah, periksa setiap yang datang dan setiap yang keluar. Baik. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada siapa saja yang sudah menyerahkan dirinya kepada kalian, lasta mu'minan, kamu bukan orang yang beriman. Jangan. Ya. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Fa indallaha maghanimu katsiratun, sesungguhnya di sisi Allah lah ghanimah yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah kalian sebelum itu. Famannallahu alaikum fatabayyanu, Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kalian. Fatabayyanu, oleh karena itu lakukan tabayun, cross check. Ya, periksa setiap orang yang datang dan setiap orang yang pergi. Kalau ada yang datang kepada kalian menyerahkan dirinya, sudah pasrah menyerahkan dirinya, ya, dan mengaku beriman, maka jangan sekali-kali kamu katakan lasta mu'minan, kamu bukan seorang mukmin. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabira, Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi idza kharajtum fil ardi mujahidina fi sabilillah fakunu ala bayyinatin mimma ta'tun wa tatrukun.
Allah menghimbau orang-orang yang beriman di ayat ini. Khusus ditujukan kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengamalkan syariat-syariatnya. Idza kharajtum fil ardi, apabila kalian keluar, ya, keluar berjalan di muka bumi, mujahidina fi sabilillah, dalam rangka berperang di jalan Allah, fakunu ala bayyinatin, maka hendaknya kalian selalu waspada, selalu mengecek, selalu tabayyun mimma ta'tun, soal siapa saja yang datang bergabung bersama dengan kalian dan siapa saja yang kalian tinggalkan. Nah, jangan sampai terjadi campur baur, kan begitu. Antisipasi, khawatir ada penyusup, namanya dalam peperangan, ya kan, penuh intrik, penuh tipu daya. Maka setiap pasukan harus diperiksa, dicek. Takutnya ada orang lain yang tidak dikenal. Nah, harus diperiksa. Fatabayyanu. Wala tanfu al-imana amman bada minhu syai'un min alamatil Islam walam yuqatilukum. Kemudian di ayat itu Allah mewanti-wanti, jangan sekali-kali kalian meniadakan keimanan dari orang yang sebenarnya secara tanda-tanda dia menampakkan keislaman, dia seorang muslim. Walam yuqatilukum, dan tidak memerangi kalian. Bisa jadi ada yang ingin bergabung, ya. Ada yang ingin bergabung, tidak dikenal, tapi dia mengatakan kami muslim. Secara zahirnya seperti itu. Jangan ditolak. Ya. Jangan kemudian dikatakan, wah kalian bohong, kalian bukan muslim, kalian tidak beriman kepada Allah. Jangan dikatakan seperti itu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Nah. Karena walau bagaimanapun kita menghukumi seseorang sesuai dengan apa? Zahirnya. Ya. Sesuai dengan zahirnya. Tapi dalam hal ini pun kita tidak boleh gegabah. Ya, ada kaidah bahwa segala sesuatu kita hukumi secara zahirnya, akhirnya gegabah. Yang penting nampak pakai gamis, nampak pakai peci, celana di atas mata kaki, salafi. Kenapa? Zahirnya seperti itu. Kumaha lamun lain? Ya. Jadi bukan zahir-zahir asal-asalan saja, tidak, tetap dilakukan apa? Tabayyun. Kita menghukumi secara zahirnya itu setelah melakukan apa? Penelitian. Makanya disebutkan di ayat ini, lihat. Fatabayyanu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Baru kemudian apa? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Tabayyun dulu. Ya, baru kemudian lihat secara zahirnya. Jangan gegabah juga. Ya, yang terpenting ada lihyahnya, ada ininya, ahlu sunnah. Belum tentu kan. Harus tetap dicek, tetap diperiksa. Ada orang datang, ana alhamdulillah gini. Dicek dulu dari mana, kenal sama siapa, ini sampai jelas. Setelah menampakkan kejelasan, ya, saya datang dari sini, saya talim sama ini, nah baru kita hukumi secara zahirnya. Oh benar ini, insya Allah zahirnya seperti itu. Jangan tanpa dilakukan apa? Pemeriksaan, datang, bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh masya Allah, kelihatan jenggot ini. Betul. Sudah dibiarkan. Insya Allah lah, kita lihat zahirnya saja. Dia kan celana saja di atas mata kaki itu. Ya, gamisnya aja haromain. Misalnya itu. Belum tentu. Tetap harus dicek dulu, ditanya dulu dari mana, siapa, kenal sama siapa. Nah, kalau sudah menjawab secara jelas, detail, semuanya sudah disampaikan, baru setelah itu kita hukumi dengan zahirnya. Zahirnya sudah mengatakan seperti itu kok. Oh insya Allah dia orang yang baik. Nah, kalau sampai sekedar dihukumi secara zahirnya, nampak tampilannya tanpa diperiksa, bisa jadi salah, ya, tidak sesuai dengan kenyataan.
Mungkin dia juga salah. Ya, pas masuk ke sini salah masuk nih kan. Gitu kan, kok enggak kenal ustaz-ustaznya siapa. Nah, ya ada kemungkinan salahnya pada akhirnya kan. Ya. Penghuninya salah, tamunya juga salah, bisa jadi seperti itu. Nah, baik, qala lihtimal an yakuna mu'minan yakhfi imanahu. Kalau seseorang datang atau siapapun datang menampakkan tanda-tanda keislaman, tidak memerangi kaum mukminin, maka jangan ditolak. Kenapa? Karena lihtimal an yakuna mu'minan, karena ada kemungkinan memang dia seorang mukmin tetapi menyembunyikan imannya, ya. Menyembunyikan imannya. Talibina bidzalika mata'al hayatid dunya, mengharap perhiasan kehidupan dunia. Wallahu ta'ala indahu minal fadl wal 'ata ma yughnikum bihi. Padahal Allah menjelaskan di ayat itu bahwa di sisi Allah lah ada karunia, ada pemberian sebagai sesuatu yang yughnikum bihi, dapat mencukupi kalian. Kadzalika kuntum fi bad'il Islam tukhfuna imanakum an qaumikum minal musyrikin. Demikian juga kalian di awal-awal Islam, kalian sembunyikan keimanan kalian dari kaum-kaum kalian yang musyrik. Famannallahu alaikum, kemudian Allah berikan anugerah kepada kalian. Wa azzakum bil imani wal quwwah, Allah muliakan kalian dengan keimanan dan kekuatan. Fakunu ala bayyinatin wa ma'rifatin fi umurikum, maka kesimpulannya kunu ala bayyinati wa ma'rifatin fi umurikum, hendaknya kalian selalu waspada, selalu dalam keadaan tahu, ya, selalu memeriksa fi umurikum, segala urusan-urusan kalian. Innallaha ta'ala alimun bikulli a'malikum, sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segala apa yang kalian kerjakan. Muttali'un ala daqa'iq umurikum, Allah senantiasa mengawasi ala daqa'iqi umurikum, urusan-urusan kalian yang paling, ya, tersembunyi sekalipun. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah pasti akan membalas kalian atasnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi, tidaklah akan sama antara orang-orang yang beriman yang tidak berangkat jihad, bukan karena ada uzur, dengan orang-orang yang beriman yang berangkat jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya, atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Allah melebihkan satu tingkatan di atasnya, darajatan. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Namun masing-masingnya telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kebaikan, baik bagi yang tidak berangkat berjihad ataupun bagi yang berangkat jihad. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'aziman. Namun demikian Allah berikan kelebihan kepada orang-orang yang beriman yang berangkat jihad atas orang-orang yang beriman yang tidak berangkat jihad. Ajran 'azima, dalam hal pahala, ya. Karena tentu walau bagaimanapun tidak sama antara
mukminin mujahidin dengan mukminin qa'idin. Ya, qa'idin itu tidak berangkat jihad. Kalau mujahidin yang berangkat jihad. Nah, tafsiran dari ayat ini qala la yatasawa al-mutakhallafuna 'anil jihad fi sabilillah ghaira ashabil a'dar minhum wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah menegaskan bahwa tidak akan sama keadaannya antara al-mutakhallafuna 'anil jihad, orang-orang yang tidak berangkat jihad di jalan Allah, yang tidak memiliki udzur maksudnya, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Faddalallahu ta'ala al-mujahidina 'alal qa'idin. Allah memberikan karunia lebih kepada mujahidin, orang-orang yang berangkat berperang, 'alal qa'idin, atas mereka-mereka yang tidak berangkat perang. Wa rafa'a manzilatahum darajatan 'aliyatan fil jannah. Allah akan mengangkat kedudukan al-mujahidin, orang-orang yang berangkat berperang, darajatan 'aliyatan fil jannah, mengangkat derajat mereka dengan tinggi fil jannah, di surga. Nah, wa qad wa'ada Allahu kullan minal mujahidin bi amwalihim wa anfusihim wal qa'idin min ahli al-a'dzar al-jannata. Namun demikian Allah jelaskan bahwa Allah telah menjanjikan bagi masing-masingnya, baik bagi mujahidin dengan hartanya dan jiwanya, maupun bagi yang tidak berangkat perang karena punya uzur. Apa yang Allah janjikan? Al-jannata, surga. Ya. Jadi yang tetap diberi karunia, ya, dijanjikan surga, itu hanyalah orang-orang yang tidak berangkat berperang karena suatu alasan, bukan yang tidak memiliki alasan. Kalau yang tidak memiliki alasan, itu lain lagi masalahnya. Karena bisa jadi mereka dihinggapi penyakit nifak. Ya, dihinggapi penyakit apa? Nifak. Seperti dulu, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut berangkat berjihad, disikapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak punya alasan memang, hingga akhirnya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang tidak berangkat jihad karena satu alasan, mungkin sakit atau memang lemah, ya, Allah tetap akan berikan karunia. Nah, berupa surga. Kalau yang berangkat berperang jelas, ya, karena mereka telah menjual diri mereka, ya, harta mereka dengan surga. Mereka telah melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jual beli tijarah ini tijarah yang memang bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Qala lima baddalu wa dhahu fi sabilillah wa dhahu fi sabilil haq. Semuanya diberi atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, lima baddalu wa dhahu fi sabilil haq, karena apa yang telah mereka usahakan dan yang telah mereka korbankan di jalan kebenaran. Wa faddalallahu ta'ala al-mujahidina 'alal qa'idina thawaban jazila. Namun Allah memberikan keutamaan kepada al-mujahidin, khususnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, atas orang-orang yang tidak berangkat jihad, thawaban jazila,
keutamaannya berupa pahala yang begitu besar. Nah, ayat berikutnya ayat yang ke-96. Qala darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah memberikan karunia atas al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, darajat, kedudukan, wa maghfirah, ampunan, wa rahmah, dan rahmat, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirannya, qala hadza tsawabul jazilu manazilun 'aliyatun fil jannat min Allah ta'ala li khassati 'ibadihi al-mujahidin fi sabilihi. Wa maghfiratan li dhunubihim wa rahmatan wasi'atan yan'amuna fiha wa kana Allahu ghafuran liman taba ilaihi wa anaba rahiman bi ahli ta'atihi al-mujahidin fi sabili. Disebutkan dalam tafsirannya, qala hadats tsawabul jazil, pahala yang besar yang dimaksud di ayat tadi, yang khusus diberikan kepada mujahidin fi sabilillah, adalah kedudukan yang tinggi fil jannat, di surga-surga, minallahi ta'ala. Ini benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li khassati ibadihi, bagi hamba-hambanya yang khusus yang berperang di jalan Allah. Selain itu Allah berikan ampunan atas dosa-dosa mereka, rahmat yang luas sehingga mereka merasakan kenikmatan dengannya. Wa kana Allahu ghafuran liman taba ilaihi wa anaba, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan kepada siapa saja yang bertaubat dan senantiasa kembali kepadanya. Rahiman bi ahli ta'atihi, sangat menampakkan kasih sayang kepada orang-orang yang taat, al-mujahidina fi sabilihi, yang berperang di jalannya. Nah, ini keutamaan secara khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kalau disebutkan mujahidin fi sabilillah, memang terkait khusus yang berperang, ada kontak fisik melawan orang-orang kafir. Kalau jihad atau mujahid itu secara umum, ya, maka semua orang yang melakukan ketaatan, ya, mengorbankan dirinya, hartanya untuk taat kepada Allah disebut apa? Mujahid. Bahkan penuntut ilmu juga disebut apa? Mujahid. Orang yang membela sunnah disebut mujahid. Orang yang menyebarkan tauhid juga disebut mujahid. Mereka semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau kata-kata jihad atau mujahid dikaitkan dengan fi sabilillah, itu biasanya terikat khusus dengan yang memang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka dalam keadaan menzalimi diri-dirinya, sampai dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mau hijrah? Mengapa kalian tetap tinggal di negeri kafir? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ini termasuk orang-orang yang lemah. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah kemanapun yang kalian mau.
faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang yang disebutkan tadi tempatnya di jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Ini ayat ancaman bagi mereka-mereka yang tetap betah tinggal di negeri kufar, tidak mau hijrah dalam keadaan punya kemampuan untuk itu. Ya. Punya kemampuan untuk itu. Nah, tapi lebih cenderung memilih negeri kafir sebagai tempat tinggal. Yang ironisnya itu sekarang banyak tokoh-tokoh, ya, bahkan bisa dibilang pentolan-pentolan teroris, ya, tinggal atau memilih tinggal di negeri kafir seperti di Inggris, di Amerika. Kan lucu. Satu sisi mereka ingin berjihad, ya kan? Bahasanya seperti itu, ya enggak? Berjihad melawan orang kafir, harus hijrah, harus ini. Tapi di sisi lain mereka lebih betah tinggal di negeri-negeri kafir. Ya. Di negeri Islam bikin kekacauan, melakukan pembunuhan, ngebom sana sini. Di negeri kafir minum, duduk manis, makan, kenyang. Nah, kan aneh, ya enggak? Banyak tokoh-tokoh teroris yang seperti itu. Seperti Abu Hamzah Falestini misalnya, Abu Qatadah Al-Falestini, ya, tinggal di Inggris. Subhanallah. Tinggal di Inggris, ngasih komando dari Inggris. Bom, bunuh. Dia sendiri nyaman di hotel. Nah, makan, minum, betah. Apa ini maksudnya? Ya kan? Nah, maka sesungguhnya mereka bukan pahlawan, pengecut, ya, penakut, bukan pemberani. Karena kenyataannya kalau sudah dihadapkan kepada jihad yang sesungguhnya, mundur, belakangan. Kalaupun berangkat ke tempat perang, bukan berperang, apa? Latihan perang. Nah, saat kaum muslimin sibuk menghadapi orang-orang kafir, ya, seperti di Ambon misalnya dulu, orang kaum muslimin melawan kufar, sibuk. Wah, mereka juga datang, tapi ke sana tidak perang. Apa yang mereka lakukan? Latihan perang, kan lucu. Ya. Bikin onar, apa bikin onarnya? Tidak konfirmasi bersama dengan kaum muslimin, tiba-tiba nyerang aparat, setelah itu kabur. Nah, kan aneh. Ya. Nah, ini teroris seperti itu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang punya kemampuan untuk pergi hijrah dari negeri kafir tapi malah tetap betah tinggal di situ. Tafsirannya, qala hadza tsawabu innal ladzina tawaffahumul malaikatu wa qad zalamu anfusahum biqu'udihim fi daril kufri wa tarkil hijrah. Taqulu lahumul malaikah tawbikhan lahum fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum. Wa yaquluna kunna du'afa fi ardina 'ajizina 'an daf'i adh-dhulmi wal qahri 'anna. Fa yaquluna lahum tawbikhan alam takun ardullah wasi'atan fatakhruju min ardikum ila ardin ukhra bihaitsu ta'manuna 'ala dinikum. Faulaika mathwahumun nar wa qabuha hadzal marja' wal ma'ab. Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, ada orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat tentu atas perintah Allah, ya. Mereka itu wafat atau mati dalam keadaan mendolimi diri-dirinya. Apa bentuk kezalimannya? Biqu'udihim fi daril kufri. Bentuk kezalimannya adalah tetap tinggal di negeri kafir, ya. Wa tarkil hijrah, kemudian tidak mau hijrah ketika seruan hijrah itu ada. Nah, taqulu lahumul malaika, maka para malaikat berkata kepada mereka dalam bentuk menjelekan mereka. Fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum, di mana posisi kalian dari agama kalian? Nah,
Di mana posisi kalian dari agama kalian? Apakah kalian lebih mencintai agama kalian atau justru kalian lebih mencintai negeri kafir dan orang-orang kafir yang kalian berinteraksi setiap hari dengan mereka? Seorang mukmin yang baik tentu akan lebih mementingkan agamanya, dinnya, ya kan? Bukan kenikmatan dunia. Mungkin mereka tinggal di negara kafir karena nyaman, ya kan? Karena nyaman, betah, disindir oleh para malaikat. Di mana posisi kalian dari agama kalian? Nah, kalau di ayat ya, bahasanya qalu fima kuntum. Para malaikat itu mengatakan kepada mereka fima kuntum. Ya. Di mana posisi kalian dari agama kalian? Mengapa kalian betah tinggal di negeri kafir? Mengapa kalian tidak hijrah dari negeri kafir? Nampaknya penting sebagai pelajaran bagi kita juga untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, ya. Aina nahnu min dinina, di mana posisi kita dari agama kita? Apa yang telah kita lakukan, ya, dalam agama ini, dalam membela agama ini, dalam menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla? Apa yang telah kita lakukan? Apa sumbangsih kita? Mana andil kita? Ya, sampai di mana? Patut untuk kita pertanyakan. Supaya kita tidak berdiam diri saja. Ya. Supaya kita mau bergerak, mau melakukan sesuatu untuk Islam, untuk dakwah Islam, untuk tauhid, untuk sunnah. Nah. Fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum, para malaikat bertanya kepada mereka, di mana posisi kalian dari agama kalian? Fayaqulun, mereka menjawab, kunna du'afa fi ardina, kami ini lemah di tempat kami, ajizina an daf'il zulmi wal qahri anna, kami tidak mampu menghadapi kezaliman dan kekasaran yang ditampakkan atau diarahkan kepada kami. Jadi kami nggak sanggup untuk hijrah, untuk keluar. Nah, fayaquluna tawbihan lahum, para malaikat kemudian berkata kepada mereka, lagi-lagi dalam rangka menjelekkan mereka, alam takun ardullah wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Kalau kamu merasa tersiksa di sini, ya pindah ke tempat yang lainnya, kan begitu. Pindah ke tempat yang lainnya. Bumi Allah luas. Kalau tempat yang dekat dengan tempat yang kamu sekarang diami itu ternyata sama-sama tempat orang-orang kafir, maka pilih lagi tempat yang lainnya. Gak ada alasan. Kenapa gak ada alasan? Karena ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Fatakhruju min ardikum ila ardin ukhra, kamu keluar, kalian keluar dari negeri kalian menuju negeri yang lainnya. Bihaitsu ta'manuna ala dinikum, yang dengan itu kalian akan merasa aman atas agama kalian. Ya. Faulaika mathwahumun nar. Tapi karena perbuatannya seperti itu, maka di ayat tadi Allah ancam kalau mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Faulaika mathwahumun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Wa qabuha hadzal marja wal ma'ab, dan sungguh sangat jelek tempat kembali yang seperti ini. Nah, disambung berikutnya dengan ayat yang ke-98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan, kata Allah, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila illal mustad'afin, kecuali yang memang nyata-nyata lemah, ya. Baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita dan anak-anak. La yastati'una hilatan, mereka tidak mampu bergerak, ya. Mereka enggak punya jalan. Wala yahtaduna sabila, mereka pun tidak memiliki petunjuk ke arah mana mereka harus keluar, nah, meninggalkan tempatnya.
ada yang memang betul-betul terisolasi, ya. Ada yang kondisinya tidak demikian. Kayaknya sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.